Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmatnya, baik nikmat iman ataupun nikmat kesehatan, di mana kita masih bisa berjumpa dalam kesempatan kali ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan iman. Dan juga salawat serta salam kita aturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Semoga semua saudaraku yang menonton channel kami mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah nanti. Nah, untuk kesempatan pada kali ini kita akan mencoba menguak sisi gaib salah satu yang kasus sedang viral saat ini, yaitu Mas Agus Buntung. Agus Buntung, nah, saat ini kan sedang lagi naik daun ini. Ini konon kabarnya dalam keadaan fisik yang istilahnya tidak lengkap, tidak sempurna, tapi ada banyak kasus, ya, kasus yang kemarin sempat menjadi viral juga. Nah, kalau dipikir secara logika, dalam keadaan yang tidak lengkap atau tidak sempurna, tapi bisa melakukan hal-hal yang menurut kita di luar nalar, padahal tidak punya tangan tapi bisa melakukan pelecehan seksual. Nah, pertanyaannya ini kok bisa? Nah, kan seperti itu. Nah, ini apakah ada mungkin ada campur tangan dari gaib, ataukah memang Mas Agus ini mempunyai sesuatu yang kita tidak bisa menilai secara akal? Kita akan langsung cari tahu dari kacamata sisi gaibnya. Nah, kita hadirkan dulu mediator kita, Cak Priyo. Monggo Cak Priyo. Ini kita akan coba menguak dari sisi gaibnya. Kita akan berdialog panjang lebar. Kita hadirkan salah satu kodam yang dimiliki oleh Mas Agus Buntung ini. Kok sampai banyak sekali korban yang lapor ini. Bahkan laporannya ada 17 korban. Kita langsung saja. Sudah siap Kak Bro? Ya siap, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bantu saya untuk melakukan proses mediuman ini sampai selesai. Dibantu dibersihkan malaikat penyusup serangan-serangan gaib semuanya, jin pasir bisa dari tubuhnya mediator yang ada di ruangan mediator, semuanya dibersihkan. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Allah dibersihkan semuanya. Dibersihkan penyusup-penyusupnya juga dibersihkan. Allah sampai bersih, diproteksi malaikat, diproteksi dari segala penjuru matahari. Hanya energi yang saya masukkan yang bisa bangkit, selain itu tidak bisa bangkit. Jika ada yang masuk atau menyusup, otomatis langsung hancur leburkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta hadirkan Khodamul Gaib Mas Agus Buntung yang sedang ramai dibicarakan di media sosial ini. Orangnya ada di foto ini dan saya hadirkan ke sini malaikat Khodamul Gaib yang dimilikinya dan yang membantunya untuk melancarkan aksinya pelecehan seksual di mana bertarik ke sini. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu. Allah masuk. Masuk full, penyusupnya tendang oleh penyusupnya tendang Allah.
Wah, ini datang-datang kok ketawa ini, kayaknya ada hal-hal yang menarik ini. Translate bahasa Indonesia lengkap jelas Allah. Nah, ini dari golongan apa ini yang hadir nih? Ayo. Dari golongan jin. Golongan jin. Benar, golongan jin. Masa golongan jin ini yang hadir? Bismillahirrahmanirrahim. Allah dan jumlah saya dicek malaikat jika berbohong jadikan banji Allah. Jika berbohong jadikan banji, jadikan wujud aslinya Allah. Semua benar saya dari golongan jin. Golongan jin. Iya. Oh. Nah, sampean itu tadi dari mana dan posisinya sedang apa? Nah, kamu menarik saya kok nggak tahu dari mana saya itu gimana. Nah, makanya kan saya pengen sampean yang ngomong, yang ngaku. Oh. Ya, saya dari seseorang yang kamu maksud tadi. Loh, sampean ikut dia itu memang dari sebuah ritual atau memang sampean dengan sendirinya ikut? Saya dari ritual yang dilakukan oleh yang saya tempati. Oh, gitu. Sudah, sebelumnya saya berikan hidangan dulu. Ya, ini kesukaannya apa ini kalau boleh tahu? Saya malu kalau menyebutkan. Tapi kalau dikasih ya silahkan monggo saja. Nah iya, kesukaannya saya apa? Terima kasih. Kesukaannya apa yang paling disenangi? Ya, kembang bunga tidak apa-apa, saya suka. Minumnya? Minumnya ya kopi aja. Seneng kopi ini berarti. Saya minta kembang yang paling disukai oleh jin dan juga kopi. Allah. Ada di depannya. Nah, monggo silakan dulu. Iya. Nanti biar enak ngobrolnya. Terima kasih, tak minum ya. Monggo. Nah, ini kalau ngobrol-ngobrol ini kan enak. Nah, ini jin yang hadir ini wujudnya seperti apa? Tinggi besar atau kecil atau seperti apa? Ya, sedengan saja, tidak tinggi, tidak rendah. Oh, tidak tinggi, tidak rendah. Tidak pendek maksud saya. Nah, terus selama sampean mengikuti tuan sampean, itu sampean disuruh apa saja? Saya khusus untuk pengasihan. Oh, pengasihan. Oh, khusus pengasihan ya. Nah, sekali lirik ada seorang perempuan yang melirik saya. Pasti tertarik dengan senyuman saya. Wah, ini berat ini. Iya. Wah, berarti kalau Kunti yang melihat gimana ini? Ya, kalau Kunti ya saya yang tidak mau. Oh, berarti korbannya semuanya manusia ya? Iya. Nah, terus pada saat sampai melakukan tugas itu, nah terus sampai posisinya di mana? Apakah juga ikut dalam kejadian itu? Ya jangan ditanya. Oh, saya kan gitu. malu. Nah, masalahnya kan gini, Mbak. Itu kan semua wanita yang sudah didekati oleh tuan sampean itu kok sampai tidak sadar. Nah, itu gimana ceritanya? Nah, tapi setelah kejadian baru bisa cerita. Kan aneh. Kan saya yang mengendalikan. Sampai yang mengendalikan ya. Mengendalikan pikiran si perempuan tadi untuk sementara waktu bisa lupa akan sesuatu yang akan dilakukan dia. Oh gitu. Pokoknya lupalah apa yang akan dilakukan, gitu aja. Tak
pengaruhi pikirannya. Nah, Pikirannya saya pengaruhi. padahal kalau dipikir mereka kan juga istilahnya terpelajar, mempunyai pikiran yang ibaratnya cerdas, ya, bisa melihat dengan mata telanjang. Oh, ini orang seperti ini, berarti bisa menilai. Tapi kok Kalau melihat saya dengan senyuman saya yang ada di sosok Mas Agus ini tadi, ya bakal terpikat luluh hatinya. Wah, ini hebat ini. Nah, ini saya juga penasaran ini. Nah, sampean ini kalau boleh tahu ya, kalau sampean mau cerita, ini sampean dulu berasal dari daerah mana? Kok sampai segitu hebatnya gitu? Saya juga tidak jauh dari sekitar sini. Oh, tidak jauh. Di gunung. Kemudian ada seseorang yang ritual di sini terus melakukan perjalanan ke arah timur. Ya, terus saya ikut ke sana. Terus waktu berlalu, orang yang saya ikuti tadi sudah tidak. Umurnya sudah tidak ada. Sudah matilah. Terus otomatis saya mencari Tuhan baru. Betul, seperti itu. Nah, ternyata berjodoh dengan Mas Agus ini. Dia punya ritual yang sama dengan yang bisa gimana ya? Saya bisa untuk masuk ke dalam tubuhnya Mas Agus itu tadi. Makanya saya juga, ternyata memang Anda ini dahulunya yang Tuan sampean yang sebelumnya ternyata dari Jawa saya. Dari Jawa. Asalnya dari Jawa. Dari gitu. Jawa. Makanya. Dan yang memberi amalan tersebut sebenarnya juga dari Jawa. Oh, ternyata gurunya orang Jawa. Makanya kok kalau saya lihat beritanya, kok begitu banyak yang kejadian seperti itu. Bahkan sekarang pun Mas Agus pun merasa santai, tenang, tidak merasa terjadi apa-apa. Wah, ini kan pasti ada sesuatu yang lebih hebat ini pasti. Nah, ternyata Anda yang harus. Iya, saya. Nah, ini Anda sendiri atau apakah punya pasukan? Ada teman-teman saya. Pasukan apa teman? Kalau pasukan ya sekilas nggak ada pasukan lah. Ya teman-teman lah. Semuanya bersatu ibaratnya. Ya, dan ada tugas masing-masing. Nah, apakah itu nanti tugasnya itu sampai kapan? Ya, nyampe. Ya pokoknya kalau digunakan terus ya masih bisa. Terus kalau amalan dilakukan lagi juga bisa. Kalau ada seseorang yang mau mengamalkan, teman-teman saya bisa membantu. Gitu. Oh, berarti tidak terikat satu orang? Tidak. Gitu. Tidak. Saya pikir hanya apa istilahnya Mas Agus saja tuh. Oh, masih bisa untuk digunakan, semua orang itu bisa. Teman-teman saya bisa membantu. Itu kok ibaratnya khusus untuk menaklukkan wanita saja. Iya. Apakah ada yang lainnya selain itu tugasnya kewibawaan atau mungkin? Kalau untuk jual beli juga bisa. Sekelas pengasihan. Saya dan teman-teman saya. Berarti banyak juga ya, bukan hanya untuk wanita saja ya? Ya
ada untuk semuanya. Pokoknya bisa membantu amalan yang dilakukan oleh Agus, bisa diamalkan untuk semua orang. Oh, siapapun bisa. Siapapun bisa. Terus selama Mas Agus ini selalu terus mengamalkan dan terus meyakini jenengan, apakah nanti efek ke belakangnya seperti apa untuk jasadnya Mas Agus? Ya, kalau untuk selanjutnya, kalau sudah Mas Agus ini tidak ada, ya kan saya minta imbalan. Oh, seperti itu ya. Nah, ini Mbak, apakah hanya sampean saja kodamnya? Atau mungkin ada kodam yang lain yang membantunya selain sampean? Ada, tapi yang paling kuat itu saya. Oh, Teman-teman saya yang membantu. itu semua kodamnya rata-rata dari Jawa ataukah dari asalnya di sana? Asalnya, dari asalnya. Kebanyakan di sana. Cuman untuk Yang paling kuat. bukan gitu. Kalau untuk yang pengasihan Khusus sampean. Berarti apakah punya kekebalan juga? punya, tapi nggak Banyak begitu digunakan. kuat. Bisa juga untuk kekebalan, tapi nggak begitu. Dia itu suka mengamalkan, suka ngelakoni, suka puasa, tirakat lah. Tapi kebanyakan yang dipakai pengasihan. Iya, Gitu ceritanya. Makanya saya juga penasaran. Ini orang kok bisa ya? ya saya ini yang Oh, membantu. ternyata ada gaib yang hebat yang mendampingi. Wah, luar biasa. Nah, terus ini ceritanya gimana nih, Mbak? Nah, ini sekarang kan jasadnya Mas Agus kan sedang nggak bisa kemana-mana ini. Iya. Ya, kalau diamalkan juga bisa meluluhkan hati penjaga-penjaga. Oh, gitu ya. Meluluhkan semuanya. Semua orang bisa luluh pada dia. Oh, bisa lepas ceritanya ya. Oh, Ya kurang tahu kalau lepas tidaknya kurang tahu. tapi Tapi dari saya, pengasihan yang saya berikan kepada Agus, ada teman-teman saya yang tugasnya untuk supaya omongan dia itu bisa dipercaya. oh, gitu. Kalau saya ada yang melirik seorang perempuan, pasti terpikat dengan senyuman saya. Hebat nih. Nah, tapi kalau seandainya si perempuan tadi, ibarat kata ya, si perempuan tadi mempunyai kodam yang lebih besar gimana? Oh, kita punya jalur khusus, tidak bisa. Kalau punya kodam yang besar, kita itu sudah punya kesepakatan. Oh gitu. Berarti berunding dulu seperti contohnya. Ya, punya kesepakatan antara golongan kami dengan golongan kodam-kodam yang lain. Oh gitu. Kalau seandainya wanita tadi menggunakan seperti ini atau seperti ini, Apa itu? seandainya ini gimana? Apakah masih bisa menjangkaunya? Aduh, Enggak, saya cuma tanya aja. ya tidak bisa. Kalau itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Takut saya. Ya udah, saya anu dulu, nggak terlihat. Dah. Jadi meskipun si wanita punya kodam besar sekalipun juga masih bisa dinego ya. Ya kita negonya sama kodamnya dia. Kalau yang saya pakai ini nggak bisa ya. Nggak, tenang aja Mbak. Nggak, saya nggak punya urusan sama sampean. Saya cuma pengen ngobrol saja, nggak saya apa-apakan.
Oh, hidangannya dimakan dulu toh. Kopinya ini nanti dingin loh. Iya, aduh masih takut sama yang itu. Ya nggak usah takut, ada saya di sini kok ya. Kopinya diminum dulu aja, kita ngobrol santai saja dulu. Iya. Ya, nggak usah takut. Kalau sampean jujur ya enggak saya apa-apakan. Cuma ditanyakan saja. Tapi kalau jenengan mau mengamalkan, bisa juga saya bantu. Gitu lah. Nah, sampean bantu kira-kira sampean ya yang itu jangan diperlihatkan. Yang itu buang saja. Dibuang saja. Amalkan yang gitu. bisa memanggil saya. Oh, dibuang kemana? Yes. Kemana aja? Wah, nih kalau ini tak buang ke hati saya, Mbak. Kalau itu saya nggak bisa ikut. Ya sudah, ya jangan ngobrol masalah bab itu. Iya, kalau gitu, ya. Tutupi aja itu, tutupi aja. Tertutup. Ya, kita ngobrol santai saja bab tentang masalah Mas Agus. Cuma itu saja yang saya mau tanyakan kok. Nah, ini sampean ini sudah ikut Mas Agus berapa tahun? Sekitar 5 tahun. Oh, udah lama ya. Sekitar 5 tahun. Udah lama. Nah, itu biasanya ritualnya apakah setiap ada hari-hari tertentu ataukah mungkin setiap hari atau gimana? Wah, maksudnya yang khusus untuk Anda? Ya puasa 3 hari. Hanya puasa 3 hari saja. Itu bahkan sekelas yang punya susuk sekalipun juga pasti terpencot ya? Ya, tetap terpencot. Sekelas yang punya susuk sekalipun? Susuk kan gunanya juga pengasihan. Iya. Nah, kan masalahnya kan sama-sama pengasihan. Iya. Sama-sama pengasihan. Kalau susuk yang dipakai oleh perempuan itu kan otomatis mempercantik dirinya. Kalau saya tersenyum gini loh. Oh, berarti lewat senyuman. Wah. Hancur sudah hatinya. Gitu ya. Wah. Hanya lewat senyum saja. Iya, kemudian teman-temanku membantu dalam ngomong. Temanku lagi membantu lewat pikiran, menguasai pikirannya. Oh, gitu ya. Nah, berarti selama ini belum ada yang istilahnya menundukkan kodamnya ini ya. Maksudnya gimana? Ya maksudnya istilahnya kan dalam artian pas waktu Mas Agus beraksi itu ada yang bisa istilahnya melawannya. Ada satu pernah. Oh, pernah. Saya tidak sanggup. Menggunakan apa? Kok sampai si korban tersebut nggak sampai? Pokoknya ada sinarnya, saya nggak kuat. Oh, ada sinarnya. Nggak kuat saya. Akhirnya nggak bisa ya? Ya nggak bisa. Memandang saya kalau saya tersenyum, wong yang di depan saya itu ada sinar, nggak kuat saya, nggak bisa tersenyum. Akhirnya nggak jadi. Oh. Tapi kalau dia sudah memandang senyum saya, nggak bisa tidak. Itu pasti jatuh hatinya. Gitu ya. Iya. Ternyata seperti itu kodamnya dari Mas Agus. Ternyata meluluhkan korbannya melalui senyumannya Mas Agus. Wah, berarti Mas Agus ini kalau dari si korban melihatnya seperti wajah seorang pangeran gitu ya. Ya, seperti itu. Oh, berarti bukan hanya karena trik-triknya Mas Agus itu menceritakan ibaratnya merasakan agar iba, agar kasihan, berarti bukan hanya itu saja ya. Ya, dia bisa cerita gitu kan. Ada teman saya yang mendorong, membisiki pikiran lawan bicaranya. Kalau tidak ada saya dan teman-teman saya, tidak bisa.
karena apa, melihat fisiknya seperti itu gitu. Ya, tidak bisa. Gitu. Wah, ini sip luar biasa ini ternyata. Dan ternyata kodamnya ini asalnya dari Jawa. Ya. Wah, ternyata benar. Kalau orang dahulu bilang kan bahwa tanah Jawa ini tua. Ini Jawanya dari mana ini ya? Dari gunung atau dari mana ini sampean ini? Dari sana, sebelah. Gunung? Gunung mana yang sampean maksud? Oh, maksud saya asal sampean itu loh, dari gunung ataukah dari pohon ataukah dari daerah yang datar? Oh ya, dari daerah gunung. Oh gitu, ternyata dari daerah. Ya sudah Mbah, saya hanya ngobrol saja, hanya bertanya saja. Ya, saya juga sudah capek ini. Kenapa kok capek? Ya, kembali ke sana aja, sudah lelah saya. Sudah lelah, mau istirahat ini. Iya, Oh, berarti belum beraksi lagi nih. belum bisa lah, Mas. Kan masih kasusnya masih ramai. Belum selesai ya. Belum selesai. Ya, mohon terima kasih kalau gitu nih. Nanti dibawa ya. Oh, nggih. Buat teman-temannya. Terima kasih juga. Ya. Nggih. Terima kasih sudah mau hadir dan mau ngobrol juga, nggih. Nggih. Monggo silakan keluar kembali ke sana, nggih. Terima kasih, monggo keluar. Allah, beserta efeknya juga keluar semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Dibersihkan semua efeknya. Allah, keluar. Alhamdulillah tadi prosesnya menghadirkan salah satu kodam dari Mas Agus Buntung ya. Ternyata kalau dari kacamata gaib ternyata dia mempunyai kodam pengasihan yang dimana bisa meluluhkan korbannya ya, bisa meluluhkan korbannya, bisa mengendalikan pikirannya ya, tadi. Dan ternyata kodamnya itu berasal dari tanah Jawa. Nah itu hebatnya kan itu. Nah, berarti kan memang benar bahwa Pulau Jawa ini kalau orang bilang bahwa paling tua. Ternyata kodamnya pun ternyata ampuh juga untuk pengasihan. Nah, ini dari kami, kami akhiri, mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun salah ucap, dan juga kepada semua saudaraku dimanapun berada yang menyupport channel kami, yang menonton channel kami ya, semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya yang sedang sakit, diberikan solusi pintu jalan keluar yang sedang punya masalah. Dan terima kasih yang sudah mensupport kami, dan juga untuk saudara-saudara semua teman berada, dikaji kembali apapun keterangan dari gaib, apapun yang dikatakan oleh gaib, dikaji dan dicerna kembali, jangan asal ditelan mentah-mentah ya, agar tidak salah paham ya. Jika itu ada baiknya hanya untuk menambah wawasan kita saja, hanya untuk menambah wawasan kita tentang hal-hal gaib. Nah, dari kami akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.